Di sana berantem guys, berantem dengan manajer, berantem dengan owner, berantem dengan teman-temannya. Jadi apa sebetulnya kelebihan dari Bryan Cristante? Kenapa sampai Mourinho mengatakan ini pemain pembeda? Nah, jadi kali ini gue akan membahas seorang pemain yang memang jago tapi jarang tersorot media atau jarang diangkat ketika perannya tidak terlihat, tapi sangat penting dalam kemenangan sebuah tim atau kesuksesan sebuah tim. Nah, kali ini gue akan membahas profil mengenai Bryan Cristante. Kenapa gue membahas Bryan Cristante? Karena memang dalam beberapa hari terakhir Mourinho sering menyebutkan namanya dalam press conference, mengatakan bahwa dia adalah pemain penting di tim saya, dia adalah penyeimbang tim saya. Wow, itu dalam banget kalau sampai mau mengatakan seperti itu. Sebelum gue bahas itu, tentunya gue sempat ragu akan membuat konten Roma yang berturut-turut seperti ini, karena teman-teman gue bilang ada yang nonton emangnya, Romanisti emangnya ada di Indonesia. Nah, kalian buktiin Romanisti dengan subscribe dan juga tentunya share video kemana-mana biar terbukti bahwa Romanisti di Indonesia yang nonton konten T10 TV ternyata banyak, lebih dari 100.000. Oke, buktikan. Baik, gue akan bahas mengenai Bryan Cristante. Ini pemain yang lahir 26 tahun lalu, justru mengawali karirnya di youth-nya AC Milan, itu di tahun 2009 sampai 2011, dari Primaveranya AC Milan lah, seperti itu. Dan dia juga sudah mengikuti tim nasional tuh sejak tim nasional U16, U17, 18, 19, 20, 21 hingga senior. Senior dia masuk di tahun 2017. Nah, karirnya sebetulnya banyak yang tidak tahu, mungkin pemain yang satu ini adalah emosional. Begajulan, mungkin lebih parah daripada De Rossi sebetulnya. Tapi gak kelihatan kan. Nah, ini ceritanya seperti ini. Ketika dia di AC Milan masuk tim senior 2011 hingga 2014, dirinya hanya bermain jarang dimainkan. Posisinya kala itu dia adalah seorang regista atau deep lying playmaker ya, regista. Itu defensive midfielder lah bahasa Inggrisnya. Kemudian dia di Lego ke Benfica kala itu tahun 2014, mencoba peruntungannya di Liga Portugal. Nah, di sana berantem guys, berantem dengan manajer, berantem dengan owner, berantem dengan teman-temannya. Jadi memang kala itu masih muda, emosional, berantem, jadi selalu tidak mendapatkan tempat yang enak atau tidak ada yang bisa menjinakkan emosionalnya seorang Bryan Cristante. Akhirnya 2016 dirinya dipinjamkan oleh Benfica ke Palermo. Nah, Benfica pinjam ke Palermo, cuma main 4 kali. Kemudian tahun 2016 dipinjamkan ke Pescara, lumayan. Nah, 2017-2018 adalah titik balik kehidupan atau karir dari Bryan Cristante. Kenapa demikian? Dia dipinjam oleh Atalanta. Kala itu Atalanta sedang membangun tim bersama dengan Gianpiero Gasperini, salah satu pelatih yang menurut gua juga terbaik di Serie A. Di situ dia dirubah posisinya, bukan seorang regista, tapi menjadi seorang trequartista, jadi attacking midfielder di Atalanta, dan berhasil. Selain itu tentunya emosionalnya Bryan Cristante dirubah menjadi hal positif, dijadikan sebuah prestasi di lapangan, dan itu berhasil dan berubah total hidupnya, kelakuannya berubah, dia lebih tenang. Seiring dengan usia yang bertambah ya. Tapi gue salut buat Gianpiero Gasperini. Gianpiero Gasperini itu ada ceritanya. Gue baca di bahasa Itali, gue terjemahkan, ternyata memang betul. Jadi memang dia menganggap berkat Gasperini gue bisa berubah seperti ini. Luar biasa. Nah, satu musim di Atalanta, Roma memiliki pelatih baru, Eusebio Di Francesco. Nah, kala itu dia membutuhkan Mezzala. Nah, Mezzala itu adalah seorang half winger ya. Biasanya di half winger, kalau di Italia itu Mezzala. Nah, si Eusebio Di Francesco meminjam Bryan Cristante di Roma, dan cukup sukses ya. 35 penampilannya selama satu musim, mencetakkan 4 gol dan menjadi pemain yang cukup penting kala itu. Nah, di situ gue melihat bahwa ini perjalanan yang tidak mudah. Dan setelah satu musim bersama dengan Roma, dia dipermanenkan di tahun 2019 hingga saat ini.
dan akhirnya terpanggil menjadi salah satu punggawa tim nasional Azzurri di Piala Eropa lalu dan juara. Jadi luar biasa perjuangan pemain nomor 4 ini ya. Oke, tadi gue lihat apa sebetulnya kelebihan dari Bryan Cristante. Kenapa sampai Mourinho mengatakan ini pemain pembeda. Nah, jadi ini memiliki teknik yang tinggi, visioner, kemudian tendangannya cukup akurat, daya jelajahnya cukup bagus, kemudian versatile player, bisa bermain sebagai seorang regista, bisa bermain sebagai trequartista, bisa bermain sebagai mesalah, bisa bermain sebagai center back. Jadi ini pemain yang serba bisa sebenarnya. Dan hanya saja menurut gua kekurangannya adalah dia suka melakukan kesalahan sendiri, salah passing ya. Kalau enggak staminanya tidak terlalu bagus dalam pertandingan yang cepat 2 kali 45 menit, dan juga emosional itu kadang-kadang masih terlihat. Jadi pelanggaran yang nggak perlu dilakukan. Tapi bukan berkelahi atau mendorong lawan ya, tapi melakukan tackling yang berlebihan gitu ketika sudah lelah, itu juga harus dicermati. Jadi satu kelebihan dia adalah ketika sebagai seorang mesalah itu adalah half winger ya. Half winger kalau di tim Inter itu Barella. Nah, kalau di Roma Bryan Cristante. Dia bergerak mengeksploitasi lini tengah, dan dia mengeksploitasi area antara center back dengan fullback. Jadi antara fullback dengan center back, nah itu di area dia. Jadi kadang-kadang coming from behind, muncul dari lini kedua dan mencetakkan gol. Itulah yang dimiliki oleh pemain-pemain seperti Barella dan juga Bryan Cristante. Nah, saat ini kalau kemarin menghadapi Salernitana, gue melihat, atau dalam 2 pertandingan di Serie A, gue melihat bahwa perannya dia tuh berbeda sekali. Ketika menyerang justru yang berada di titik tengah atau di belakang, tidak terlibat dalam penyerangan, itu dia dengan Recastro. Jadi mengantisipasi serangan balik. Sedangkan Verto, makanya kenapa Verto sering cetak gol, karena Verto di posisi dia sebetulnya. Jadi ditukar oleh Mourinho. Kalau gue melihat seperti itu. Kenapa Verto saat ini sudah menciptakan 2 gol ya kalau nggak salah. Itu karena dia sering menciptakan gol karena posisinya adalah di belakang Pellegrini. Justru kebalik, biasanya Verto, kalau dulu zaman Fonseca, Verto yang di belakang ketika ada serangan balik, Verto yang suka mengejar bola. Kali ini Bryan Cristante, Verto maju ke depan, jadi dia coming from behind, di belakang dari attacking midfielder atau trequartista, kadang-kadang menciptakan gol. Itu yang terjadi, jadi ada sebuah perubahan. Dan gue melihat kenapa Mourinho memilih dia, karena dia memiliki speed, dia memiliki tackling yang cukup bagus, dia bisa membagi bola, atau ketika dia mampu intercept bola, dia bisa mengalihkan bola atau memulai serangan. Jadi memang ini yang membuat Mourinho mengatakan sebagai penyeimbang, karena dia bagus bertahan dan bagus menyerang. Itu jadinya peran yang sangat penting. Tapi memang jadi jarang menciptakan gol, jadi jarang terlihat, tapi penting. Kalau di tim nasional Italia mungkin Jorginho gitu ya, pemain yang sangat penting tapi tidak terlihat gitu. Jadi menurut gue ini penting banget ya pemain ini. Gue juga heran ketika penutupan bursa transfer tidak ada satu gelandang yang dibeli oleh Mourinho. Pas gue lihat hanya ada Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante, Jordan Verto, Gonzalo Villar, Amando Diawara, dan terakhir Darbo. Jadi cuma 6 sebetulnya. Ini apakah memang mau menunggu dulu, karena memang sudah diinjek 60 juta euro oleh owner, tampaknya cukup besar ya hutang yang dimiliki oleh AS Roma. Apakah nanti Januari akan ada peminjaman atau pemain baru yang masuk secara pinjaman dulu ya, baru dibeli di musim berikutnya, gue nggak tahu. Tapi kita lihat. Tapi menurut gue untuk bermain di Conference League dan juga di Serie A, mungkin dengan pemain yang ada ini cukup, asal tidak cedera. Nah, yang menarik adalah di posisi bek kanan. Nanti gue akan angkat di konten berikutnya ya, bek kanan. Oke, kita masih berbicara mengenai Bryan Cristante. Ini pemain ini justru belum pernah menjadi Scudetto, belum pernah merasakan gelar di rumahnya sendiri. Which is itu Coppa Italia pun belum. Dia baru dapat 3 gelar selama hidupnya, yaitu menjadi juara bersama dengan Benfica Liga Portugal, meskipun jarang main ya di tahun 2015 dan 2016, sama Euro 2020 bersama dengan timnas Italia. Wah, semoga dengan Mourinho, Bryan Cristante semakin matang, menjadi pembeda,
menjadi penyeimbang dan juga bisa memberikan gelar, sehingga dia memiliki gelar pertama di tanah kelahirannya di Liga Italia gitu. Jadi ini pemain yang sangat penting. Gue rasa kalaupun dia tidak menjadi pemain inti, sebagai super sub pun dia sudah sering membuktikannya ya, ketika di Italia menggantikan Verratti dan selalu tampil perform, meskipun cuma 10 menit, 20 menit selalu tampil bagus. Jadi itulah Bryan Cristante, pemain hebat yang tidak terlihat, pemain emosional yang menjadi pemain yang sangat matang ya saat ini. Kita berharap ini akan membawa sebuah dampak cukup bagus buat AS Roma dan juga Jose Mourinho dan juga untuk Romanisti semuanya. Oke, itu pandangan gue, opini gue mengenai Bryan Cristante. Semoga bermanfaat, dan juga tentunya kalau ingin minta konten apa yang akan gua angkat, silahkan tulis di kolom komen. Dan jangan lupa buktiin ke semua orang bahwa Romanisti di Indonesia tuh banyak, dengan nonton channel gua, dengan like, dengan share, dengan subscribe. Terima kasih. Tio Nugroho, sign out. Dan Roma, Forza Roma. Bye. Salam olahraga.